Krisis identitas di Mario Teguh Golden Ways pada malam hari ini. Pak Mario, kita bicara mengenai identitas di sini, tapi ya pertanyaan saya adalah bagaimana kita bisa yakin mengenai identitas kita saat ada begitu banyak pendapat, opini, lalu kita menganggap kalau opini itu adalah relatif, mana yang benar? Apapun pendapat kita mengenai diri kita sendiri, jangan abaikan pendapat orang lain mengenai kita. Kita sering marah karena orang melihat kita tidak baik, kurang, atau sering dikritik. Karena ada opinion mismatch, ada ketidaksesuaian pendapat mengenai identitas. Kita menilai diri kita dari yang kita pikir bisa kita lakukan. Ya. Orang lain menilai kita dari apa? Dari yang sudah kita lakukan. Kita kalau sombong itu karena kita pikir bisa, kita tahu gitu. Tetapi masyarakat tidak menilai kita demikian. Dia bilang, orang lain bilang, apapun pendidikanmu, latar belakangmu atau keluargamu yang sudah kamu lakukan apa. Itu sebabnya track record yang dinamakan catatan hasil kerja itu adalah catatan hasil yang sudah kita lakukan, bukan rencana. Keberhasilan, tolong diingat, keberhasilan ada di alam tindakan, bukan di alam rencana. Jadi, kalau mau memperbaiki kesesuaian pendapat antara orang lain dengan kita, banyak-banyaklah melakukan pekerjaan yang baik. Karena sebetulnya orang-orang yang berhasil memiliki kemampuan untuk pamer mengenai yang sudah dilakukannya dengan selera yang baik. Pamer itu tidak apa-apa selama seleranya baik. Karena itu yang disebut self-promotion. Mempromote diri. Promote dalam bahasa Indonesianya sebetulnya memajukan. Jadi orang yang mempromosikan dirinya adalah memajukan diri supaya digunakan. Karena orang yang digunakan menjadi bermanfaat. Berarti kalau kita memiliki nilai, yuk kita promosikan diri. Caranya dengan selera yang baik. Kalau ada pekerjaan ini, ini sulit sekali ya. Tapi ini seperti yang saya pernah lakukan dulu, Pak. Dan memang sulit, tetapi mudah-mudahan akan berhasil. Karena itu saya sudah 6 kali lakukan. Lihat, seleranya kan baik. Tapi kalau, itu simpel. Orang tidak suka. Karena banyak orang lain merasa minder dengan pekerjaan berat. Jadi kalau begitu, kalau Anda punya keinginan untuk menjadi pribadi yang besar, banyak-banyaklah menghasilkan kerjaan. Itu. Super sekali Pak Mario. Terima kasih Pak. Silakan super audiens yang ingin bertanya, angkat tangan Anda tinggi-tinggi. Saya persilakan. Saya ingin bertanya, haruskah kita menjadi kepribadian yang lain untuk membahagiakan orang lain? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sudah berapa lama Bapak berusia 30-an? Berapa usia Bapak sekarang? 20 tahun. Saya juga pernah 20 dulu. Kalau kita mau menyenangkan orang lain, bukan karena kita menyenangkan karena memuji saja, menyetujui yang diinginkan Pak. Kalau kita mau betul-betul menyenangkan orang lain, jadikan kita peningkat hasil orang itu. Siapa yang pebisnis, siapa yang wirausaha. Kalau persahabatan kita Pak, menghasilkan penjualan yang baik, Bapak akan menyenangi saya. Berarti kalau mau menjadi orang yang disukai, itu orang yang membantu orang lain mencapai kualitas kehidupan yang lebih baik. Itu identitas yang penting, Pak. Sehingga orang lain akan mengatakan, menempelkan kata ini di depan atau setelah nama Anda. Apa? Cepet-cepetan tebak. Untung ada Mas Uli. Nama Uli menjadi penting sekali setelah kata untung. Untung ada Pak Joko. Untung ada Pak Bambang. Berarti orang-orang yang identitasnya baik itu orang yang menguntungkan orang lain. Itu. Super sekali Pak Mario. Terima kasih Pak. Satu lagi kesempatan super audiens yang ingin bertanya, silakan angkat tangan Anda. Nama saya Almus Rahma, saya dari Bandung. Karena saya masih kuliah dan menjadi mahasiswa, terkadang potensi itu dilihat dari nilai rata-rata IPK. Ketika nilainya gede, berarti potensinya di situ kan. Nah, saya menemukan teman-teman saya kebanyakan belum menemukan potensi hidupnya gitu. Potensi dia sebenarnya itu apa?
karena yang mereka temukan tuh nilainya hanya rata-rata. Dan ketika ditanyakan, apa sih pelajaran kesukaannya? Jawabannya nggak tahu. Nah, bagaimana cara saya supaya bisa membantu teman saya seperti itu? Terima kasih. Super sekali. Jadi mahasiswa kesibukannya memikirkan membantu temannya yang tidak jelas keinginannya. Ibu sendiri sudah jelas keinginannya? Insya Allah. Oke. Ibu hebat sekali karena banyak orang sekarang hari ini usianya 50 tahun belum jelas untuk apa hidupnya. Dia masih belum jelas mengapa dia harus bangun pagi. Mengapa dia harus bekerja keras. Dia masih belum jelas mengapa harus sakit hati kalau dimarahi orang. Dia belum jelas mengapa dia harus membiayai keluarganya. Belum jelas mengenai keberkahan dari uang yang belum jelas, Bu. Nilai. Orang-orang yang hebat itu rata-rata nilai sekolahnya tidak bagus-bagus banget. Karena orang-orang yang nilainya tidak begitu baik menghormati proses mengerti. Karena dia sulit mengerti. Guru-guru yang enak. Guru-guru yang pinter atau yang sedengan. Yang sedengan. Guru yang pinter tidak sabaran. Selalu bilang, masa kamu nggak ngerti? Ini kan gampang. Iya bagi bapak. Iya. Tapi guru-guru yang tidak begitu pandai itu menghormati proses mengerti. Jadi guru yang baik dalam menjelaskan biasanya tidak pandai. Biasanya. Tetapi menjadi lebih bernilai daripada guru yang hanya mengharuskan. Nah, saya kira-kira dulu pandai atau tidak? Tidak. Saya mengerti sulitnya proses belajar. Masa nggak lihat sih bahwa saya sebetulnya itu tidak pandai? Ini kelihatannya sekarang agak lain. Nah, jadi sahabat-sahabat saya, jelaslah mengenai yang Anda inginkan seawal mungkin. Nasihatnya, hidup ini tidak untuk siap-siap. Hidup ini sudah berlangsung lama, bahkan sebelum kelahiran kita. Jadi, jangan menunggu siap, segera mulai bangun identitas yang jelas mengenai Anda harus jadi apa. Super sekali Pak Mario. Kita break sejenak pemirsa. Kami akan kembali di segmen kelima di Mario Teguh Golden Ways. Seindah-indahnya keluarga itu dibangun dari seorang ayah yang impiannya besar, yang ambisinya besar, dan seorang ibu yang penuh kasih.